Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MUI TV, Alhamdulillah pada episode kali ini kita kembali bertemu untuk membahas salah satu isu aktual sekaligus faktual di masyarakat terkait dengan pendirian rumah ibadah. Sebagaimana kita tahu, pemerintah sudah memberlakukan atau mempunyai regulasi terkait dengan pendirian rumah ibadah sebagaimana tertuang dalam PBM, Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Nah, tentu ini menjadi semacam komitmen bersama kita selaku bangsa dan negara untuk bersama-sama menjaga keharmonisan terkait dengan pendirian rumah ibadah. Dan persoalan-persoalan semacam ini, persoalan dalam pendirian rumah ibadah beberapa kali muncul di masyarakat lalu kemudian menimbulkan gesekan dan beberapa polemik berkepanjangan. Kita insya Allah sudah ditemani, sudah hadir bersama kita Wasekjen MUI bidang kerukunan umat beragama Kiai Abdul Manan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Kiai. Sehat, alhamdulillah. Berikut juga kita ditemani dengan Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama, Pak Kiai Zainuddin Daulay. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini perjumpaan kita yang perdana di MUI TV, di editorial MUI TV, terutama terkait dengan isu yang terkadang menguras energi kita. Di saat semangat kita seharusnya mempunyai semangat untuk saling menjaga toleransi dan kerukunan. Nah, terkait ini bagaimana Kiai Manan? Bagaimana sebetulnya sikap Majelis Ulama Indonesia untuk terkait dengan pendirian rumah ibadah ini justru menjadi semacam sarana agar kita mempererat kerukunan itu sendiri begitu. Mungkin nggak begitu Pak Kiai? Saya komentari dulu ya. Mestinya memang TV MUI ini nggak sekali ini aja. Betul. Jadi harus sering. Harus sering ya begitu. Harus sering. Persoalan kerukunan untuk mengedukasi, ya. memberikan sosialisasi begitu. Betul. Sebelumnya saya sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa program telah diluncurkan oleh MUI sesungguhnya untuk mempererat kerukunan itu. Terutama pertama dialog antar tokoh. Ya. Dan ini dialog itu kemudian saya tidak ingin hanya kepada elit saja. Juga sampai akar rumput Pak Kiai, ya? harus sampai ke akar rumput. Maka kita bikin istilahnya supaya membumi. Oke. Maka dialognya kita kemas dengan namanya kopi kerukunan. Wah, dasar. Nah ini kopi kerukunan. Filosofinya apa Pak Kiai? Filosofi kopi kerukunan itu dialog soal ini nggak usah resmi-resmi di hotel, di tempat-tempat elit, tapi dibawa ke bawah, di tempat-tempat ngopi. Jangan sampai hanya karena kurang ngopi saja. Itu kemudian terjadi perseteruan di bawah. Jadi sebetulnya intinya adalah bagaimana menjalin komunikasi antar tokoh, antar penganut. Betul. Nah, sampai saya selenggarain tuh. Oke. Kemarin, ya, selain memang di KWI sudah menyelenggarakan ketika di KWI Konvensi Wali Gereja ya. Pasca Paus kehadirannya ke Indonesia, saya lontarkan. Siapa yang mau mulai nih? Oh kalau gitu di KWI dulu Pak Kiai gitu. Oh oke. Alhamdulillah. Justru malah inisiatif itu langsung disambut oleh KWI dan sudah diselenggarakan. Kemudian saya bikin program MUI untuk dialog, bikin di pesantrennya Kiai Marsudi Suhu. Ya kan, artinya pesantren itu kan tempat yang bawah, tempat masyarakat, dan dihadiri banyak termasuk teman-teman dari Depok, masyarakat, kiai, pendeta, dan banyak yang itu semuanya hadir. Dan itu di grassroots. Oke. Namanya pesantren kan grassroots, betul. Nah,
Jadi semangatnya guyup ya yang Guyup. dibangun oleh Majelis Ya. Ulama dan ormas-ormas keagamaan non Muslim Iya, itu non adalah Muslim semangat guyup. udah termasuk ormas Islam, ormas Muslim supaya kita tarik ke bawah. Termasuk juga biayanya kalau itu kan harus sewa hotel apa kan mahal. Nah, pas halal bihalal itu kebetulan saya teman-teman di Grand Wisata Bekasi. Ya. Saya minta ada kelompok kerukunan di situ. Kebetulan teman-teman saya bikin terlibat di situ. Nah, sudah bagus. Jadi saya sholat Id di situ. Nah, di luar itu teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, teman-teman Kristen, Katolik itu bersatu mengamankan masjid. Jadi Menggelar pelaksanaan karpet. sholat Idul Fitri ya. Fitri. Oke. Ya, saya bilang, terus mereka minta ketemu. Sudah, saya di luar. Kalau gitu saya coba bikin halal bihalal, ngopi kerukunan, dialog antar umat beragama. Dan halal bihalal ngopi kerukunan di situ. Alhamdulillah, sukses. Ada di pemberitaan di YouTube, termasuk diliput oleh TVRI. Nah itu sampai kita pengen bagaimana MUI memprakarsai untuk kerukunan ini. Karena dengan dari kerukunan ini berbeda-beda kemudian menjadi rukun, ini satu prasyarat bagi ketenangan, pembangunan, dan terjadinya persatuan Indonesia. Nah, kita ke Pak Kiai Zainuddin. Nah, ini terkait dengan beberapa kasus yang mungkin muncul seputar pendirian rumah ibadah itu. Kalau menurut Kiai Zainuddin ini sebenarnya akar persoalannya ini apa? Apakah memang seperti yang disampaikan tadi memang kurang ngopi begitu, kurang komunikasi dan perlunya komunikasi. Nah, ini seperti apa sebetulnya Kiai Zainuddin? Melanjutkan apa yang sudah disampaikan Kiai Manan. Jadi sebelum saya lanjutkan ke situ, saya kira perlu kita pahami bersama, garis bawahi, bahwa sesungguhnya kerukunan kita di Indonesia ini yang sangat majemuk itu sangat luar biasa sebenarnya, dihargai bangsa-bangsa lain di luar negeri. Bahkan ada yang menyampaikan beberapa negara ingin belajar kerukunan ke Indonesia. Oh gitu ya, oke. Kemudian bangsa kita sendiri juga menyadari kemajemukan ini. Maka sejak 69 sudah ada perhatian pemerintah di dalam aturan-aturan untuk menjaga kerukunan kita. Oh, itu sejak 69? 69. Oke. Itu sudah ada itu. Oke. Kenapa? Karena memang kerukunan ini, kerukunan agama, antar umat beragama, penting buat bangsa ini. Kenapa? Kerukunan antar umat beragama ini merupakan pondasi penting daripada kerukunan nasional. Tidak ada yang sepondamental kerukunan antar umat beragama ketika kita mau menggalang kerukunan nasional ini. Kerukunan nasional sangat penting untuk membuat negara kita maju. Coba bayangkan sebegitu majemuknya bangsa ini, kalau kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan perbedaan saja, itu tidak akan bisa kita mengolah sumber daya alam kita yang begitu melimpah untuk menjadi suatu kekuatan bangsa. Ini saya kira salah satu landasan yang penting. Jadi kerukunan itu menjadi kunci juga pembangunan nasional ya bagi kunci, sangat menjadi kunci. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama ini bukan hanya menjadi perhatian pemerintah. Kita, ormas-ormas keagamaan, majelis-majelis agama, bahkan umat sampai di grassroots harus bersatu padu untuk membangun kerukunan ini. Bagaimana yang sudah baik, jangan sampai rusak. Itu kira-kira esensinya. Dan berdasarkan indeks kerukunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama juga dari tahun ke tahun juga stabil begitu ya. Stabil, masih di angka yang cukup positif begitu. Nah, terkait itu, maka bisakah kemudian berbagai modal tadi itu dijadikan semacam semangat kita dalam menghadapi polemik-polemik terkait dengan pendirian rumah ibadah itu, Kiai? Tentu bisa.
Tentu sangat bisa. Karena tapi memang harus jangan parsial ya. Harus bersama-sama. Jadi masing-masing kan ada kewajibannya. Pemerintah punya kewajiban sendiri, lalu kemudian majelis-majelis agama, tokoh-tokoh agama maupun umat masyarakat itu punya kewajiban partisipasi, kontribusi untuk menjaga ini. Nah, nanti kita lihat dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah, lalu bagaimana peran daripada majelis-majelis agama dan juga masyarakat tentunya. Sebetulnya bisa dijelaskan ke pemirsa juga Pak Kiai terkait dengan Pak itu regulasinya itu seperti apa sih Pak Kiai? Ya. Jadi secara umum aja terkait dengan pendirian rumah ibadah. Mungkin sebetulnya kan panduannya sudah ada. Ada peraturan bersama menteri ya. PBM, ya. Namanya PBM. Itu sudah ada. Ketika mentaati itu semuanya ya sesuai sudah nggak ada masalah. Itu sudah aturan. Betul. Ya, di luar aturan-aturan itu ya harus ada komunikasi. Nah, itu tadi, betul ya. Komunikasi kan kita bangun. Betul. Bangun pertemuan, bangun dialog, bangun apa itu kan kita mendiskusikan. Itu sebagai upaya mencairkan. Untuk mengkaitkan dan upaya untuk saling memahami. Kan, supaya ada tafahum. Mengajak bahwa kita ini perbedaan itu harus menjadi kekuatan. Bukan menjadi alat untuk pecah belah, tapi untuk menjadi kekuatan. Yang kemudian sudah dirangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah kita kembali lagi terkait dengan PPM itu Pak Kiai Zainuddin. Jadi ini kan menjadi semacam melting point ya, atau semacam kesepakatan kita agar bagaimana salah satu piranti yang bersifat kenegaraan itu adalah PPM itu tadi. Nah, terkait dengan PPM ini, menurut Pak Kiai ini sebagaimana? Jadi Pak Kiai Manan tadi menyampaikan ini harus ditaati. Nah, kalau menurut Pak Kiai Zainuddin sendiri seperti apa ini? Terkait dengan PPM, posisinya, terus kemudian peran strategisnya. Seperti itu. Baik, PBM ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari peraturan bersama Menteri tahun 69, penyempurnaan. Iya, baik dari segi substansi maupun karena di tahun 69 itu ada banyak pasal-pasal yang multitafsir, sehingga lebih dikonkretkan dengan PBM yang sekarang. PBM ini sungguh sesuatu upaya bersama pemerintah dengan majelis-majelis agama yang luar biasa menurut saya. Kebetulan di proses-proses itu kami hadir di situ. Pernah cerita Pak Kiai Zainuddin pernah terlibat terlibat di Kemenak agama betul. Iya. Jadi ada semangat yang saya waktu itu terharu gitu ya. Betul. Ada satu filosofi kesepakatan ketika di awal-awal pembuatan PBM ini ada dibuat kesepakatan bersama bahwa kita tidak boleh voting. Tidak boleh voting. Sementara dalam pertemuan itu banyak voting ya, sudah siapa yang terbanyak otomatis yang terbanyak. Mestinya, ya? Tapi itu kesepakatan. Kesepakatan bersama. Menarik. Kalau ada hal-hal yang buntu pada pembahasan di pasal-pasal PBM itu, kita bawa dulu ke majelis masing-masing. Nanti di sana digodok lagi, dibawa lagi ke pertemuan. Tidak ada sama sekali, karena memang kita membahasnya ini, kesepakatan mereka ini, majelis agama, itu adalah transparan, terbuka ya, dan kekeluargaan. Menarik. Sebagai tokoh. Hasilnya udah final waktu itu. Iya. Dan satu yang menjadi menarik, kenapa kita harus mau mengalah? Kalau saya ingat betul itu penyampaian Kiai Ma'ruf pada waktu itu sebagai utusan MUI. Iya. Kalau dikatakan kami Islam puas dengan PBM ini, kami pun tidak puas. Ada sesuatu yang memang contoh katanya. Kalau di dalam pendirian rumah ibadah itu berdasar kepada ketentuan mendirikan jamaah. Ketentuan jamaah yaitu 40 orang saja penggunanya itu. Tetapi kami sepakat 90. Demi apa? Demi persatuan demi kita, kerukunan kita sebagai bangsa, untuk bangsa ini. Kalau Kiai Manan sendiri bagaimana melihatnya?
Ya, sebetulnya kan artinya akses itu bisa terjadi di masyarakat itu ketika tidak memakai standar itu. Ya, standar BBM yang ada. Ya. Kemudian terjadi ya, ego sektoral, keinginan sesaat. Mungkin saya boleh menambahi ada satu lagi yang terkait dengan faktor eksternal. Jadi ada kelompok-kelompok atau mungkin oknum yang sengaja mengipas-ngipas begitu ya Kiai ya. Iya, bisa. Ada juga ya seperti itu, bisa ada, juga bisa ya. jadi. Karena itu. berbagai motif gitu Kiai. Iya, karena kan ada keinginan tertentu. Ya untuk bisa terjadi sesuatu di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi sesungguhnya kan sudah sudah dijembatani pakai aturan, pakai program-program kita, dialog dan sebagainya, itu intens kok. Nah, tidak diselenggarakan bukan oleh pemerintah saja, oleh Kementerian Agama saja, kita menyelenggarakannya. Jadi oleh masyarakat ataupun organisasi sipil, masyarakat, perumahan, masyarakat. Sehingga jangan sampai ada miskomunikasi di antara. Semua bisa dirundingkan sebelumnya. Gitu. Ketika tidak ada pemaksaan. Tapi ketika ada pemaksaan dari kepentingan ekonomi, kepentingan apa ya bisa jadi kemudian menjadi tidak kondusif. Saya mencoba menggarisbawahi bahwa pertama adalah pentingnya agar kita mengembalikan kepada regulasi begitu ya. Pentingnya regulasi. Terus kemudian kedua adalah pentingnya kita membangun komunikasi antar umat beragama. Terus kemudian ketiga pentingnya juga agar kemudian kita membentengi umat beragama ini dari faktor-faktor eksternal. Saya ingat betul misalnya pernyataan dari Kiai almarhum Allahyarham Mbah Hasyim Muzadi ketika beliau bilang itu bahwa persoalan konflik quote and quote ya umat beragama itu sebenarnya ada justru faktor eksternal ya Kiai ya. Ada faktor eksternal. Jadi ada ikan lele yang suka makan di keruh ya gitu. Jadi analogi yang disampaikan beliau itu. Jadi seperti itu. Sayang sekali Kak Pak Kiai. Jadi kita sudah berada di ujung editorial program kita kali ini. Insya Allah nanti kita akan sambung dengan perbincangan mungkin lebih detail lagi. Nah sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini dalam editorial ini, mungkin bisa disampaikan closing statement dari masing-masing Pak Kiai Manan dan Pak Kiai Zainuddin. Monggo. Saya berharap agar kerukunan terus upaya-upaya untuk menjadi kehidupan bangsa dan bernegara ini menjadi rukun, ya harus ada upaya-upaya yang terus dilakukan. Dan MUI punya komisi, punya ketua yang membidangi, punya sekretaris jenderal yang membidangi, punya komisi dan terus bekerja bukan saja di wilayah kota tapi juga sampai ke tingkat-tingkat kabupaten kota. Pengurusan MUI itu ada komisi kerukunan antar umat beragama yang melaksanakan, yang berikhtiar untuk menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat masing-masing. Silakan. Baik, jadi kami sudah mempelajari di Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama bagaimana memperkokoh kerukunan antar umat beragama ke depan. Jadi ada 3 faktor menjadi landasan penting ketika kita mau memperkuat kerukunan umat beragama ke depan, yaitu faktor nilai, faktor wadah atau forum, maupun memperkuat interaksi antar umat beragama ke depan. Nah, masing-masing ini perlu saya kira diurai barangkali dalam kesempatan yang lain ya. Jadi kalau nilai itu sendiri, itu bukan hanya nilai regulasi. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai yang kita maksud tadi itu. Nilai regulasi iya, kemudian ada juga nilai adat budaya, ada juga nilai sosial bersama. Nah, ini saya kira termasuk juga nilai internal agama masing-masing. Nah, ini yang perlu dikuatkan satu. Yang kedua, pondasi kedua adalah masalah wadah atau forum kerukunan
antarumat beragama. Antara lain yang sudah ada itu ya FKUB. Tetapi selain FKUB, kita juga sebagai komisi di Majelis Agama ini perlu juga mengembangkan nilai-nilai tadi. Fungsinya wadah ini adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada itu, yang 4 macam, nilai agama, nilai hukum aturan, nilai adat, dan nilai sosial, itu harus sampai ke grassroots. Jadi kami di komisi ini berupaya sekali untuk mencoba sosialisasikan ini. Nah, termasuk sekarang yang sedang kami buat adalah membuat buku pedoman praktis kerukunan antar umat beragama. Ini saya kira menjadi edukasi penting nanti ke depan, bukan hanya buat umat kita, tetapi antar umat dan juga pemerintah sebagai bahan kebijakan. Satu lagi adalah interaksi yang harus kita inikan. Maka tidak bisa ini kerukunan ini hanya ketika ada kasus baru muncul pembahasan. Ini harus dilakukan terus-menerus untuk mensosialisasikan yang 3 hal ini. Kita yakin kalau ini sama-sama dikerjakan antara pemerintah, majelis agama, dan ormas agama, dan umat, ini tetap akan menjadi lebih baik kerukunan kita ke depan. Baik, terima kasih. Pemirsa MUI TV, tiba juga kita di penghujung editorial MUI TV kali ini. Saksikan terus editorial MUI TV dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Saya Muhammad Nasir Nasrullah. Saksikan terus MUI TV, rujukan umat, inspirasi dunia. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Terima kasih.